Matematika Lovers, kali ini kita akan kupas tuntas soal UTBK SNBT lagi. Nah, di sini saya sudah punya 5 soal yang berkaitan dengan barisan dan juga deret. Oke, langsung saja kita bahas untuk tipe soal yang pertama, yaitu jumlah dari 2/3 dikurangi 4 ditambah 4/9 dikurangi 4/7 ditambah 8/27 dikurangi 4/9 ditambah dan seterusnya adalah. Nah, dari soal terlihat jelas ya bahwa soal ini akan memanfaatkan konsep dari deret tak hingga ya. Nah, tapi setelah kita perhatikan ternyata polanya tuh agak aneh ya. Di sini 2/3 kemudian min 4, setelah itu 4/9. Nah, tapi setelah kita melihat lagi secara teliti, ternyata pola ini bisa terbentuk kalau kita bagi 2 si deret tersebut menjadi seperti ini. Yang pertama 2/3 ditambah 4/9 ditambah 8/27 ditambah dan seterusnya gitu kan ya. Kemudian deret yang keduanya dimulai dari min 4 dikurangi 4/7 dikurangi 4/49 dikurangi dan seterusnya. Nah, dari sini polanya mulai terlihat ya. Kemudian langsung saja kita cari rasionya. Nah, rasio yang pertama kita mau cari dari suku kedua dan juga suku pertama ya, yaitu 4/9 dibagi 2/3. Kemudian langsung saja kita buat perkaliannya ya, berarti 4/9 dikali 3/2. Oke, 4 bagi 2 adalah 2. Kemudian 3 bagi 3 itu kan 1. 9 bagi 3 itu adalah 3. Maka rasio untuk deret yang pertama itu adalah 2/3. Kemudian kita cari rasio untuk deret tak hingga yang berikutnya dari suku kedua dan juga suku pertama ya. Menjadi min 4/7 dibagi min 4 gitu ya. Nah, kemudian naik ke atas menjadi perkalian dikali min 1/4. Nah, min ketemu min kan habis nih. 4 dibagi 4 habis. Maka rasio untuk deret yang kedua ini adalah 1/7. Nah, setelah rasio ini kita temukan, langsung kita manfaatkan konsepsi deret tak hingganya ya, berarti ya. S tak hingga. Nah, rumus dari S tak hingga itu sendiri kan rumusnya A/1 dikurangi R gitu kan ya. Nah, ini rumusnya. Oke, langsung kita substitusikan berarti ya. S tak hingga yang pertama ditambah S tak hingga yang kedua. Berarti A-nya yang pertama itu kan 2/3 dibagi 1 dikurangi rasionya 2/3. Kemudian ditambah untuk S tak hingga yang kedua, A-nya itu adalah min 4 dibagi 1 dikurangi rasio yang kedua adalah 1/7. Oke, berarti 2/3 nah ini 3 dikali 1 itu kan 3 ya. 3 kurangi 2 adalah 1/3 berarti di sini. Oke, ditambah plus ketemu min, kita buat langsung saja min ya. Min 4/7 dikali 1 itu kan 7. 7 kurangi 1 adalah 6. Berarti 6/7 ya. Nah, kemudian kita buat naik ke atas yang di bagian bawahnya menjadi 3/1 dikurangi 4 dikali 7/6. Nah, ini kan 3 bagi 3 habis, 2 bagi 1 adalah 2. Kita sederhanakan, 4 bagi 2 adalah 2, 6 bagi 2 adalah 3. 2 kali 7 14 ya, 14/3. Nah, kemudian 3-nya kita kalikan dengan 2. 3 kali 2 itu adalah 6. 6 dikurangi 14 adalah min 8 ya. Min 8/3. Maka jawabannya adalah yang C. Oke, lanjut kita bahas untuk tipe soal yang kedua. Ayah membagikan uang kepada anak-anaknya sesuai barisan aritmatika. Anak sulung menerima 130.000,
anak ketiga menerima 90.000 dan anak bungsu menerima 30.000. Berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan berikut yang benar? Nah, berarti kan kita mau cek nih, setiap pernyataannya itu kan benar atau salah gitu ya, dengan memanfaatkan informasi yang ada, oke? Dari soal, kita akan manfaatkan konsep barisan aritmatika, di mana di sini kita buat anak sulung itu kan sebagai U1 ya. Kemudian nanti anak ketiga kita buat sebagai U3 atau suku ketiga. Dan si anak bungsu ini berarti kan yang paling terakhir, dimisalkan sebagai UN-nya. Oke, berarti tadi U1 udah ada ya. U1 itu tadi 130.000. Berarti dia sebagai A-nya sudah ada nih. Kemudian U3 tadi adalah 90.000. Dan si bungsu tadi UN suku terakhirnya itu adalah 30.000. Nah, poin pertama yang harus kita lakukan itu adalah mencari bedanya terlebih dahulu dengan memanfaatkan U3 ya. Nah, U3 itu kan berarti jadi A ditambah 2B ya. U3-nya punya nilai 90.000. Nah, si A-nya itu kan tadi dari suku pertama 130.000 ditambah 2B. Nah, 130.000-nya ini kan pindah ke sini, berarti 90.000 dikurangi 130.000 adalah min 40.000 sama dengan 2B. Nah, maka nilai si bedanya itu adalah min 40.000 dibagi 2, yaitu min 20.000. Nah, setelah itu kita mau cek untuk poin yang pertama. Ayah mempunyai 6 orang anak, berarti yang akan kita cari itu adalah nilai N-nya berapa gitu kan ya. Nah, buat mencari nilai N, kita bisa manfaatkan si UN-nya gitu ya. Berarti UN sama dengan A ditambah N-1 dikali bedanya. Nah, UN itu sendiri adalah 30.000 ya. A-nya 130.000 ditambah N yang kita cari, bedanya min 20.000. Kemudian di sini kita bisa hilangkan 03 di belakangnya dulu ya. Semuanya karena ada semua 03-nya. Oke, selanjutnya kita hitung 30 sama dengan 130. Kemudian N-nya kita kalikan dengan min 20 ya, menjadi min 20N min 1 dikali min 20 jadinya plus 20. Nah, 130 ditambah 20 adalah 150 dikurangi 20N 30. Kemudian 30 ini kita pindahkan ke sini ya, jadinya 150 kurangi 30 jadi 120. Nah, min 20-nya juga pindah jadi positif 20N. Maka N itu adalah 120 dibagi 20, nilainya 6. Nah, berarti untuk pernyataan yang pertama itu kan benar ya, bahwa ayah itu punya 6 orang anak. Oke. Kemudian untuk selanjutnya kita cari untuk pernyataan yang ketiganya dulu ya, karena ini lebih mudah. Anak kedua menerima 110.000. Apakah benar atau tidak? Berarti di sini kita kaitkan dengan suku pertamanya ya. Nah, tadi suku pertama itu kan U1 130.000. Berarti kalau kita mau nyari U2, nah tinggal manfaatkan bedanya. Bedanya kan 20.000. Berarti 130.000 dikurangi 20.000 itu adalah 110.000. Nah, berarti pernyataan yang ketiga tuh kan benar tuh. Oke, kemudian kita cek untuk anak yang keempat. Nah, anak keempat itu kan berarti urutannya setelah anak yang ketiga. Nah, dari sini berarti kita bisa peroleh. Nah, untuk suku yang keempat, tinggal 90.000-nya itu kan dikurangi dengan 20.000 ya. Berkaitan sama si bedanya. Hasilnya adalah 70.000. Nah, berarti kan pernyataan yang keempat ini kan salah kan? Nah, barulah kita cek untuk pernyataan yang kedua. Berarti tinggal kita tambahkan semua suku-sukunya.
Dimulai dari suku yang pertama itu kan 130.000. Ditambah suku yang kedua itu kan tadi 110.000 ya. Ditambah suku yang ketiga itu adalah 90.000. Ditambah suku yang keempat 70.000. Ditambah suku yang kelima, berarti tinggal 70.000-nya dikurangi 20.000 menjadi 50.000. Ditambah suku yang keenamnya itu kan yang terakhir ya, 30.000. Nah, kalau kita hitung ternyata totalnya itu adalah 480.000. Nah, berarti kan uang ayah itu kan tidak mencapai 500.000 kan, harusnya 480.000. Pernyataan kedua ini salah. Nah, setelah kita cek semua, ternyata yang betul itu kan hanya di poin 1 dan juga 3. Jawabannya itu adalah yang B. Oke. Selesai. Untuk soal yang nomor 3, 4, dan 5 akan kita bahas pada pembahasan selanjutnya. Sampai jumpa.